Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MPC Mr. Bonsai Channel. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Dimas Abimanyu. Ini saya ada di kebun groundnya Mas Dimas Abimanyu. Nanti kita tanya-tanya lebih lengkap mengenai kebun ground ini. Silakan Mas, perkenalkan Mas, nama, alamat, mungkin. Ya, terima kasih Mas Amir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas Amir untuk hari Minggu ini datang ke kebun saya untuk sekedar belajar lah, untuk Ya, belajar dan melihat-lihat perkembangan ground di kebun saya. Saya sendiri bernama di Facebooknya itu Dimas Abimanyu. ya. Facebooknya Kami Dimas dari Abimanyu. PPBI cabang Grobogan. Untuk Alamat, untuk alamatnya kebun ini beralamat di Desa Dorolegi, dulu lagi. Kecamatan. tepatnya di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Oke. Kalau bisa lebih jelasnya bisa dibuka di map juga ada. Terima Oh, kasih. mapnya apa? Map. Mapnya Doro Art Bonsai, Neurologi Art Bonsai. Dorologi Bonsai Art. Oh, neurologi Bonsai Art. Ya. Oke, ini salah satu contoh ground-groundnya ini ya. Ini dari Ini apa? Arjuna. Beringin Arjuna ya. Oke, nanti kita wawancara tanya-tanya mengenai manfaat ground, tujuan ground, dan sebagainya ya. Oke, tonton videonya sampai selesai. Oh, oke Mas, mau tanya Mas, ini tujuan dari ground itu dan manfaatnya dari ground sendiri itu apa aja Mas? Kalau di hobi bonsai ya Pak Mas Amir, ini khususnya untuk ground. Manfaat ground itu macam-macam, banyak sekali. Ya, Yang pertama itu pembesaran bibit. ya, Untuk ground ini lebih 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 cepat untuk lebih cepat untuk besar lah. Jadi umpamanya dari bibit, dari biji bisa, terus macam-macam dari cangkokan dari cangkokan bisa, itu dari ya. setek bisa. Untuk apa, pembesaran ini manfaat yang paling penting adalah pembesaran barang bonsai, bahan bonsai yang Saya. masih masih kecil pun bisa bisa gede asal kita kuncinya adalah sabar. Ya. Oke, yang pertama untuk pembesaran bibit. Ya, nanti contoh-contohnya ada Mas ya. Ada. Ini ya sekitar tanam pertama dulu, seneng-senengnya bonsai ya Mas Ya. Amir ini. Kurang lebih sampai saat ini dari awal sampai yang tanaman baru, yang baru bibit baru nanam itu sekitar sampai sekarang 3 tahun. Oh, 3 tahun ya, dari awal ngeground tiga Iya. tahun ya. Oke. Nah, ini kemudian selanjutnya mungkin ada tujuan lain Mas, ground itu manfaatnya apa? Ini sambil garap Tujuan lain teman-teman adalah ya. mencari membentuk gerak 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 batang ya, gerak Gerak batang. dasar lah. Itu kuncinya dari ground itu memang utamanya membentuk gerak dasar dari bonsai itu sendiri. Oh iya, ya. Berarti yang pertama tadi manfaatnya teman-teman itu untuk pembesaran dari bibit bonsai menjadi bahan bonsai, Iya, kemudian yang kedua membentuk gerak dasar itu ya, yang mengolah gerak paling dasar, penting itu. atau mungkin keseimbangan cabang-cabang seperti itu ya. Iya, itu nanti bisa Hmm. mengikuti. Kalau Ya. gerak batangnya sudah terbentuk, nanti Oh, untuk penambahan cabang atau eh, penambahan karakter gerak itu sendiri bisa ya. dimaksimalkan Oh, ya. di ground ini ya. Oh, contohnya mungkin seperti ini Mas Iya, ya. contohnya ini kan Ini apa? Asam contoh Jawa asam ya. Jawa. Ini asam Jawa kan sudah mulai apa sih,
memilih cabang yang Cabang. perlu Dipotong. dikurangi ya, perlu dikurangi, perlu dibuang yang mana nanti bisa kelihatan karakternya. Ini Oh, Kak, asam Jawa ini kurang lebih umur 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu dari cangkokan. Cangkokan. Ya, cangkokan. Ini dulu akar serabut mungkin ya dalam Iya. hal ini. Sudah sebesar ini. Kalau yang ini saya lihat cabang baru nih ya. Iya, ini cabang baru. Yang bawahnya yang bawah ini ya. Ini cabang baru ya, sudah saya kurangi sedikit, nanti lebih bisa mengurangi lagi yang lebih pendeknya sini. Ya. Jadi manfaatnya pembesaran bibit, membentuk bahan gerak dasar, percabangan. Nah ini sudah dikurangi teman-teman. Ini dulu sudah saya kurangi, terus ini saya mau kurangi lagi. Ini kan Ya. kemarin di waktu kemarau untuk pengurangan kan sedikit takut. Jadi ini untuk musim hujan lebih berani untuk ya. memendekkannya lagi. Oke teman-teman, ini contoh dari pembentukan asam Jawa dari cangkokan membentuk percabangan gerak dasar. Kendalanya Mas, mungkin kendalanya kalau background itu ada kendalanya atau kesulitannya? Kalau kendala saya kira itu lebih sedikit, dari maksudnya kalau di pot, kalau di pot itu setahun untuk menunggu cabang itu agak susah Mas. Agak susah ya. Agak susah. Tapi kalau di ground setahun atau 2 tahun sudah kelihatan. Berarti banyak manfaatnya daripada kendalanya ya. Nanti otomatis lah, sama otomatis nanti kan juga naik pot. Tapi naik potnya itu kan bertahap dalam arti sudah terbentuk cabang, anak cabang, ranting, baru naik pot. Ya. Manfaat selanjutnya dari ground ini mungkin apa Pak? Atau budidaya seperti itu? Ya kalau manfaatnya lagi itu kita bisa memaksimalkan dari bahan-bahan itu sendiri, bahan-bahan yang tidak terpakai kita cangkok, kita setek, selanjutnya untuk kita ground lagi lebih bisa. Jadi bahannya itu jadi sumber terus ya, tidak habis-habis ya. Harus beli, nggak usah. Kalau budidaya itu nggak harus beli, nggak usah. Dan mungkin juga dari kalau melimpah cangkokannya itu bisa dijual juga ya. Bisa menilai ekonomis lah. Ya mungkin nanti kita bisa keliling sebentar ya koleksinya di ground ini apa aja. Ya mungkin dilanjutkan dulu. Ya mungkin Mas ada contoh dari bibit yang di ground, mungkin contohnya kalau tadi dari cangkokan mungkin ada. Ini sancang. Oh iya. Ini sancang umur kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Ini dulu belinya bibit itu sebesar jari Mas. Jari sudah setengah, 2 tahun udah seperti ini belum maksimal ya. Nanti kan masih ada penambahan cabang atau yang besaran anak-anak cabang yang belum maksimal. Ya nanti lebih mendalam sancang ini mungkin kita review di video terpisah ya. Seperti ini juga, ini ada apa ini, elegan Mas ya. Elegan. Ini juga dulu dari penggabungan kecil juga. Ini kan 2 pohon tuh Mas. Ini 2 pohon saya gabungkan. Nanti masih nempel lagi Mas. Masih nempel yang kekurangan yang berarti masih menambah lagi ya. Tambah sulam gitu ya. Biar tambah gede. Kalau elegan ini dibanding yang lain pertumbuhannya apa lebih lambat kalau atau lebih cepat? Ficus itu lebih cepat Pimeng Mas. Kalau elegan, kalau di Kabupaten Grobogan cuacanya cukup ekstrim panas, jadi agak lambat lah daripada di daerah-daerah yang bersuhu dingin.
Oke teman-teman, kita keliling lagi. Ini ada lagi Kimeng Super ya. Ini udah, wes ini termasuk udah mau jumbo ya. Ini juga dari gabungan ya? Ini juga dari gabungan. Dulu saya gabung 3 pohon mas, 3 bahan Kimeng. Yang satu aslinya yang seperti aqua mineral, yang botol gede itu mas. Jadi yang depan saya tempel, yang belakang saya tempel. Nah, ini rencana mau naik ring lagi, untuk bisa memaksimalkan bahan ini. Jadi yang kosong-kosong ini nanti bisa ditambahin. Ya. Oke, mantap. Kalau ini di belakang ini apa ya? Sianci ya? Ini sianci. Ini tampak banyak dari sana Pak. Sini ya. Ini sianci Besar kurang ya? lebih juga ukurannya umurnya juga 2 tahun lah. 2 tahun dari sebesar ibu jari kaki. ibu jari kaki. Ini 2 rencana tahun nanti gerak dasar ini saya buat gaya twin lah. Nah, twin. Jadi ini nanti ada kanopi utamanya kan rencana di sini. Iya. Kanopi utama di sini, yang kanopi kedua rencananya di sini. Jadi twin ini dulu nantinya. Ya. Bukan formal ya. Iya. Jadinya rencananya twin kali ya. Twin. Oke. Ini termasuk cepet nih sianci ya. Iya, 2 termasuk tahun 2 dari tahun dari ibu jari kaki itu kan biar cepet gede. Dulu saya punya inisiatif untuk membuat alur ini mas. Membuat alur dengan cara ditata. Nah, ditata terus ada kami sudah pulih kembali, ditata lagi sampai membentuk seperti ini. Oke. Mantap. Oh ini juga ada bahan-bahanan ya. Kimeng ya. Karena kan buat tempelan. Buat tempelan lagi ya. Ini juga dari cangkokan indukannya itu. Terus itu ada bahan ulmus yang formal, gaya formal. Ya kelemahan ulmus itu untuk membuat kaki yang muter itu memang agak-agak sulit Mas Amir ya. Iya. Agak-agak sulit, bisa diakali dengan cara belah akar atau potong akar juga bisa. Yang biasanya kalau ulmus itu akar yang dominan itu gede terus mas, jadi yang kecil itu biasanya kalah. Kalau yang gede itu enggak dirusak atau enggak disobek-sobek, itu yang kecil tetap kalah terus. Iya, tetap kalah terus. Seperti pohon-pohon lain juga seperti itu. Ini jenis ulmus mikro atau ulmus apa ini? Ini jenis ulmus ya dibilang mikro nggak tahu juga, tapi ada yang lebih mikro lagi kan. Yang masih bibit itu yang di sana itu ada yang lebih mikro lagi. Oke, terima kasih Mas. Nanti sama-sama atas waktunya, mohon mungkin bisa menjadi inspirasi untuk para pemula. Mungkin biar lebih semangat. Ya, biar lebih semangat mendalami bonsai ini mas. Ya, mungkin ini alternatif dari pendongkelan ya, kalau kita punya lahan yang daripada luas nganggur, nanti bisa untuk kita budidaya ya. Oke, nanti tidak terasa untuk investasi ya. Iya, investasi celengan mas. Oke teman-teman, satu hobi tadi kita wawancara singkat dengan Mas Asrori di PBB Inggrobogan sebagai sekretaris ya. Iya. Ini kita tadi sudah mengulas sedikit mengenai pohon di ground ya, nanti mungkin akan saya tunjukkan semua, saya syuting beberapa koleksi di ground ini karena macam-macam teman-teman. Oke, ketemu lagi di video saya selanjutnya dengan Mas Asrori. Jangan lupa yang belum like, subscribe, silahkan like, subscribe, nyalakan notifikasi lonceng merahnya biar dapat pemberitahuan kalau saya ada video-video terbaru.
yang menarik lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam satu hobi. Mantap. Mantap.